Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putrinian dengan NPM 223510056. Saya dari Lokal 5G. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait minggu ke-7. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang UI interaction. Yang pertama itu ada bagian dari style. Nah, jadi style ini merupakan komponen fundamental dalam mendesain tampilan aplikasi React Native. Semua elemen dalam aplikasi dapat diatur tampilannya menggunakan properti gaya yang mirip dengan CSS. Meskipun mendukung inline styling, praktik terbaiknya adalah memanfaatkan style sheet untuk memisahkan logika aplikasi dengan pengaturan tampilan. Kemudian ada fungsi style sheet. Jadi di sini ada style sheet.create. Nah, ini tuh membantu mengatur gaya dalam satu objek terpisah, membuatnya lebih mudah dikelola dan diubah. Selain itu, cara ini meningkatkan kinerja aplikasi karena React Native dapat mengoptimalkan akses ke gaya. Ada contoh properti umumnya yaitu layout, ada margin, padding, border width, border color, flex, dan lainnya. Kemudian ada text. Teks ini ada font size, font weight, text length, dan color. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang ini ada background color sama background image. Kemudian ini adalah contoh dari style, yaitu di sini ada constyle sama dengan style sheet.create. Kita gunakan dulu style sheet.create-nya untuk membuat objek gaya stylist. Kemudian di sini ada container. Nah, jadi container ini adalah gaya untuk menampilkan tampilan utama aplikasi. Kemudian dia menggunakan flex 1 dengan latar belakang berwarna putih, dan elemen-elemen yang ada di dalamnya itu disejajarkan menggunakan center. Kemudian di sini ada teks itu besar, size fontnya itu 20 dan colornya berwarna abu-abu gelap. Kemudian di sini ada fungsi dari fungsi komponen utama dari aplikasinya itu ada view, komponen tata letak untuk membungkus elemen UI. Kemudian ada teks, komponen untuk menampilkan teks atau teks Hello React Native ditampilkan dengan gaya teks. Kemudian kita export default, itu komponen apps diekspor sebagai komponen default agar bisa digunakan di bagian lain dari proyek. Kemudian ada height and width. Nah, itu tuh menentukan tinggi dan lebar. Sangat penting untuk memastikan elemen ditampilkan dengan proporsi yang tepat. React Native mendukung 3 cara untuk mengatur tinggi dan lebar. Yang pertama itu ada ukuran statis, yang kedua itu ada ukuran relatif dengan presentase, dan yang ketiga itu ada responsivitas dengan flexbox. Ukuran statis ini contohnya ada view style, height-nya itu 100, width-nya 200, kemudian background color berwarna biru. Kemudian kita dapat menentukan ukuran elemen dalam satuan pixel. Pendekatan ini cocok untuk elemen dengan ukuran tetap seperti icon. Kemudian ada ukuran relatif dengan presentasi. Presentasi memungkinkan elemen menyesuaikan diri dengan ukuran induknya. Contohnya di sini tuh adalah view style, height-nya 50% dan weight-nya 80%. Karena dia presentasi, makanya di sini tuh 50% dan 80%. Kemudian responsivitas dengan flexbox ini dia menggunakan properti flex. Elemen akan menyesuaikan ukurannya berdasarkan ruang yang tersedia. Di sini dia menggunakan flex 1 dan background yang color berwarna hijau. Kemudian ada layout with flexbox. Nah, jadi flexbox ini adalah sistem tata letak yang dirancang untuk memberikan kontrol fleksibel atas penyusunan elemen dalam sebuah kontainer. React Native secara default menggunakan flex direction column, berbeda dari web yang menggunakan row. Properti utama flexbox, di sini ada flex direction atau menentukan arah elemen. Flex direction ini ada 3 bagian, yaitu row, column, dan row reverse atau column reverse. Nah, jadi row ini adalah elemen disusun secara horizontal, sedangkan column itu secara vertikal. Kemudian row reverse itu untuk arah sebaliknya gitu. Kemudian ada justify content, mengatur distribusi elemen pada sumbu utama. Di sini ada flex start, center, dan flex end. Kemudian ada space between, space around, dan space evenly. Ada like items. Nah, itu untuk menyusun elemen pada sumbu silang, yaitu flex start, center, flex end, dan stretch. Kemudian ada like self, itu untuk mengatur posisi atau elemen dalam kontainer fleksibel. Kemudian ada image. Nah, jadi gambar adalah elemen penting dalam membangun antarmuka aplikasi. React Native mendukung 2 sumber gambar, yaitu lokal
dan URL. Lokal itu adalah gambar yang disertakan dalam aplikasi, sedangkan URL itu adalah gambar yang diambil dari sumber eksternal. Properti gambar penting yaitu ada resize model dan image background. Resize model itu contohnya ada beberapa bagian yaitu cover, contain, dan start. Cover itu dia mengisi ruang dan memotong jika perlu. Contain itu menampilkan seluruh gambar tanpa memotong, sedangkan stretch itu memperluas gambar agar sesuai dengan ruang. Kemudian ada image background untuk menggunakan gambar sebagai latar belakang. Di sini ada contohnya image short record as. Ini diletakkan di mana. Kemudian di sini ada stylenya, width-nya 150, height-nya 150. Dia menggunakan resize mode, itu contain, yaitu menampilkan seluruh gambar tanpa memotong. Kemudian di sini ada color reference. Jadi pemilihan warna yang tepat adalah bagian penting dalam desain UI. Nah, format yang didukung itu ada nama warna yaitu seperti red, blue, kemudian ada kode warna hexadesimal, contohnya RRGBB, dan warna RGB atau HSL. Nah, jadi contohnya di sini dia backgroundnya menggunakan kode warna hexadesimal, sedangkan di sini teksnya menggunakan nama warna. Di sini menggunakan warna white. Nah, jadi teks hello world-nya akan ditampilkan menampilkan warna putih. Di sini ada interaction itu ada 3 bagian, yaitu handling touch, kemudian ada navigating between screen, dan ada animation dan yang animation. Nah, di sini kita bahas dulu tentang handling touch. Nah, jadi React Native ini menyediakan komponen untuk menangani interaksi sentuhan. Di sini ada tiga bagian sentuhan, yaitu touchable opacity, yang kedua itu ada touchable highlight, yang ketiga itu ada perceivable. Touchable opacity itu dia memberikan efek reduksi opasitas, sedangkan touchable highlight itu memberikan efek sorotan, sedangkan perceivable komponen modern untuk interaksi kompleks. Nah, jadi di sini ada contohnya. Di sini contohnya kita menggunakan touchable opacity, yaitu one press, alert, click. Ini seperti button ya. Dia bisa mengklik click me. Jadi buttonnya itu di dalamnya bacaannya click me, kemudian kita klik. Kemudian di sini ada navigating between screen. Nah, jadi navigasi ini adalah kunci dalam membangun pengalaman pengguna yang lancar. Pustaka React Navigation adalah standar untuk navigasi di React Native. Nah, jadi ada bagiannya ada stack navigator dan tab navigator. Stack navigator itu untuk berpindah antar layar, sedangkan tab navigator itu untuk navigasi berbasis tab di bagian bawah. Jadi menggunakan stack navigator dan navigator. Ini contohnya construct sama dengan create stack navigator. Kemudian sini kita masukkan function apps-nya, kemudian kita kembalikan nilainya. Sini ada navigator container, kemudian kita di sini menggunakan stack navigator. Kemudian di sini ada stack screen dengan namanya home. Komponennya home screen berada di dalam file home screen. Kemudian di sini ada stack screen dengan namanya profile, dan dia berada di file profile screen. Kemudian kita tutup lagi dengan stack navigator, dan kemudian kita tutup lagi dengan navigator container ya. Kemudian di sini ada animation. Animation ini adalah animasi yang dapat memberikan pengalaman interaktif yang lebih menarik. API Animated menyediakan kemampuan untuk mengontrol animasi. Contohnya di sini menggunakan animated timing. Dia menggunakan durasi. Di sini durasinya dia menggunakan duration 2000. Kemudian navigation between screen, yaitu React Native memiliki sistem ini salah, ini sebenarnya gesture responder karena salah teknis, jadi ternyata belum diganti.
Sini judulnya itu gesture responder. Nah, jadi React Native itu memiliki sistem gesture responder untuk menangani gerakan penggunaan seperti tap, drag, dan swipe. Sini contohnya kita menggunakan Nah, di sini kita membahas tentang connectivity. Connectivity di sini kita membahas tentang dua bagian, yaitu networking dan security. Networking itu atau jaringan menggunakan fetch atau pustaka Axios untuk berinteraksi dengan API. Contohnya fetch itu http://api.example.com contohnya. Kemudian then respond.json, kemudian then data console.log. Jadi dia menggunakan fetch atau pustaka Axios untuk berinteraksi dengan API seperti fetch di bawah ini http://api.example.com. Kemudian ada security atau keamanan. Jadi keamanan data pengguna adalah prioritas. Gunakan secure store untuk menyimpan data sensitif secara aman. Sini menggunakan import as secure store from expose secure store. Kemudian yang terakhir itu ada inclusion. Di sini bagian inclusion itu membahas tentang accessibility. Jadi pastikan aplikasi dapat digunakan oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Properti accessibility itu ada dua, yaitu accessible dan accessibility label. Accessible itu membuat elemen dapat diakses pembaca layar, sedangkan accessibility label itu memberikan deskripsi pada elemen. Nah, jadi accessibility yang di sini ada contohnya button accessible true, kemudian accessibility labelnya sama dengan login button, kemudian judulnya login. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.